Halo, di video kali ini saya ingin membahas mengenai panduan import barang dari luar negeri ke Indonesia tahun 2026 paling update. Kalian butuh apa? Cara beli dari supplier luar negeri seperti apa? Import barang dari Cina, Jepang, Amerika, semuanya kita bahas satu-satu dengan lengkap. Dan juga ini kita panduan paling pemulanya. Jika Anda importir pemula dari nol, simak video ini baik-baik. Nah, di sini ada 4 topik penting dalam import. Yang pertama, legalitas import, yaitu legalitas dari segi subjek dan juga objek. Dalam hal ini penting banget ya, karena di dalam import tentu secara legal kita harus melakukan import yang benar. Dan kemudian ada proses pembeliannya dari ke supplier, dari kita beli barangnya seperti apa, kemudian cara pengiriman, dan juga pembayaran ke supplier. Nah, unsur legalitas dalam proses import itu butuh yang namanya NIB. NIB itu apa? Nomor induk berusaha. NIB itu berlaku sebagai angka pengenal impor atau API atau tanda daftar perusahaan dan juga akses kepabeanan. Dalam melakukan kegiatan ekspor import itu butuh akses kepabeanan itu butuh yang namanya NIB. Angka pengenal impor itu apa? Nah, dalam pasal 2 ayat 1 Permendak nomor 36 tahun 2023, importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API atau angka pengenal import. Identitas impor kita itu API di Indonesia. Dan juga NIB berlaku seperti pada ayatnya itu hanya dimiliki oleh kantor pusat yang memiliki badan usaha. Dalam peraturan itu berarti diperlukan badan usaha. Badan usaha itu bisa perusahaan perorangan, atau PT, firma, CV, koperasi, dan bentuk badan usaha lainnya yang berlaku di Indonesia. Nah, cek barang bisa diimpor tanpa ada larangan tuh cek dengan HS code. Nah, dari legalitas objek itu kita cek di insw.go.id/intr. Kita bisa cek di sini lengkap banget. Saya sering coba cek juga mengenai HS code-nya, apakah barang itu dilarang atau perlu karantina atau spesialis khusus, perlu um, sertifikat tambahan seperti laporan surveyor atau sepertinya contohnya baterai kita butuh laporan surveyor untuk um, SNI juga sebagainya. Nah, kemudian alur pembelian dari supplier luar negeri itu membutuhkan dokumen-dokumen yang bisa dilihat oleh petugas bahwa dokumen itu sesuai dalam melakukan import barang itu, dalam melakukan transaksi jual beli lah sepertinya. Dalam hal ini import barang dari luar negeri ke Indonesia. Itu membutuhkan satu letter of inquiry atau surat permintaan barang tertulis. Setelah kita mendapatkan dibalas inquiry-nya, kita kemudian kita membuat purchase order untuk barang yang kita sudah sepakati untuk ingin pesan. Kemudian dari supplier itu akan mengkonfirmasi dengan bentuk self confirmation. Setelah itu dari semua proses yang panjang itu yang pasti nggak susah lah ya. Kemudian akan dibuat sales contract, di mana sales contract itu mengisi ada ketentuan-ketentuan yang penting dalam hal ini. Sales contract tuh memiliki 5 ketentuan yang penting dalam terms of conditions-nya, yaitu syarat dan ketentuannya, yaitu ketentuan barang yang dibeli seperti apa, kemudian ketentuan pengirimannya seperti apa, mau fee on board, CIF, segala macam, ketentuan metode pembayarannya mau apa, letter of credit atau apa, kemudian nominal pembayarannya sebagaimana, dan juga ketentuan mengenai metode pengiriman, mau laut atau laut atau udara. Pahami juga Incoterms. Incoterms ini seperti dokumen yang paling penting dalam melakukan shipping, terutama di laut ya. Pahami istilah-istilahnya dalam hal ini. Pahami Incoterms, FOB, CIF, XW. Incoterms ini penting. Kenapa Incoterms itu menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya dan resiko pengiriman. Misalnya pengirimannya terhambat, itu semuanya diatur dalam Incoterms. Insuransinya, asuransinya, misalnya kapalnya kecelakaan seperti apa, itu diatur di Incoterms. XW, pembeli menanggung hampir seluruh biaya. FOB, supplier mengurus sampai pelabuhan asal. Dan juga CEF, supplier mengurus sampai pelabuhan tujuan. Biasanya ini digunakan di negara Jepang. Untuk pemula biasanya CEF itu paling mudah dipahami. Jadi kalau misalnya masih pemula, lebih amannya CEF kalau misalnya nggak ngerti dalam melakukan e-commerce seperti apa.
Kemudian metode pengiriman. Metode pengiriman sendiri ada metode pengiriman air freight, jalur udara, atau sea freight, jalur laut. Nah, kalau air freight itu kalau misalnya barangnya penting atau misalnya mahal dan sedikit, itu butuh cepat, itu mending air freight. Kalau misalnya free freight lebih murah tapi lebih lama tapi butuh kontainer-kontainer full container seperti itu. Saya sarankan sea freight, tapi tergantung sebagaimana kalian ingin dan kebutuhannya seperti apa. Jadi bisa air freight atau sea freight. Itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Nah, metode pembayarannya itu ada 3. Letter of credit itu yang paling susah, tapi itu yang paling aman melalui bank. Start dari buyer, issuing bank, advising bank, kemudian dari beneficiary kita. Kemudian cash against docs, kirimin dokumen via bank. Ini paling bahaya karena tanpa ada penjamin, bank hanya sebagai third party dalam mengirimkan dokumen untuk pembayarannya. Dan kemudian yang sering digunain itu sekarang telex term karena nggak terlalu sulit, ada down payment dan remainingnya masuk ke bill of lading atau dokumen buat shippingnya itu. Jadi ada DP itu lebih aman telex term, tapi lebih aman lagi letter of credit, tapi paling susah prosesnya dan agak ribet dalam administrasinya. Nah, sekian dari saya. Thank you for attention dari Alex Rice. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Dan